Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Anissa, mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Seorang warga terluka akibat ditembak anggota polisi yang berpangkat Bribka di kota Makassar. Pedagang di kota Makassar protes tak dapat jatah minyak goreng meski sudah mengantre sejak pagi. Vaksinasi digelar di titik-titik keberangkatan menyikapi aturan terbaru soal perjalanan dalam negeri tanpa tes COVID-19. Anggota polisi menembak seorang warga di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada Rabu malam. Warga protes dan nyaris menghakimi pelaku yang berpangkat Bribka. Takut menjadi bulan-bulanan warga, Bribka AA kabur, tetapi tetap dikejar warga. Pelaku lari ke Polsek Mariso untuk melindungi diri. Warga pun ramai berkumpul di Polsek untuk minta tanggung jawab polisi. Situasi mereda setelah Kapolsek Mariso memastikan pelaku bukan dari satuannya dan kasus penembakan sudah diproses oleh Polrestabes Makassar. Bribka AA dibawa ke unit Provos Polrestabes Makassar untuk diperiksa terkait motif penembakan yang melukai seorang warga. Ada kejadian di Jalan Raja Wali di Mariso yang dimana ada pelaku, kemudian ada besi tegang sehingga terjadi cekcok, kemudian korban, masyarakat, sehingga pelaku kami amankan di Polres. Bang, tadi apa di TKP maksudnya selisih paham atau seperti apa atau memang ada penembakan di situ atau bagaimana? Kami masih selidiki dulu ya terkait kejadian tersebut karena saat ini pelaku ada di Polrestabes. Tapi intinya melakukan penjagaan di Polsek Mariso mengantisipasi hal yang tidak antisipasi jangan sampai nanti akibat dari perkataan pelaku kemudian itu mengatakan dari anggota Polsek Mariso. Karena itu kami ketat untuk penjagaan di Polsek. Korbannya untuk saat ini ada satu. Kalau untuk oknum polisinya yang mengeluarkan tembakan itu sudah diamankan juga Bang? Sudah kami amankan oknum ya. Sementara korban, pria 30 tahun, mengalami luka tembak di bagian paha. Kini ia dirawat di Rumah Sakit Labuan Baji, Makassar sambil dijaga polisi. Polrestabes Makassar masih mendalami motif penembakan. Polisi juga masih memeriksa sejumlah orang dari lokasi kejadian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pelaksanaan pasar murah minyak goreng digelar serentak di seluruh kelurahan Kota Makassar. Antrean panjang terjadi di salah satu pasar murah di kompleks kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Ujung. Warga datang beramai-ramai karena ingin membeli minyak goreng yang masih langka sejak akhir tahun lalu. Camat Ujung mengatakan pelaksanaan pasar murah di sejumlah tempat di kelurahan dilakukan untuk menghindari insiden saling berdesakan seperti yang terjadi di salah satu pasar modern. Pelaksanaan pasar murah yang digelar di kompleks kantor Dinas Pendidikan Kota Parepare karena memiliki pekarangan yang luas sehingga mudah mengurai jika terjadi kerumunan warga. Sudah terjadi kesepakatan barang milik CU berupa minyak goreng akan dilaksanakan operasi pasar melalui Dinas Perindak sehingga kami mendapatkan kupon dari Dinas Perindak untuk diteruskan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat. Pola pembagiannya sendiri Pak? Pola pembagiannya kami membagi khusus di Kecamatan Ujung ini ada 5 kelurahan, kami membagi 3. Jadi ada 4 kelurahan yang yang tergabung dalam satu titik, yaitu Kelurahan Labukan dan Kelurahan Mulosatasi. Dia bergabung di satu titik di halaman kantor Kecamatan Ujung, dan titik yang sekarang ini bergabung antara Kelurahan Ujung Saban dan Kelurahan Ujung Bulu. Khusus untuk Lapak D yang besaran wilayahnya, yang luas wilayahnya dan besaran penduduknya lebih besar dari 4 kelurahan, kita tempatkan di satu titik di halaman kantor Kelurahan Lapak D. Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare mengatakan Dinas Pendidikan sudah menyiapkan sejumlah pegawai untuk mengurai kerumunan.
mendapat info bahwa dua kelurahan ini sekitar 150-an orang yang akan datang. Sehingga saya tadi bertanya, mudah-mudahan tidak bersamaan datang. Kalau itu bersamaan kami sudah antisipasi untuk mencoba mengurai kerumunan itu. Karena kita tahu sekarang, alhamdulillah walaupun secara melandai, tapi kita tetap jangan kendor terkait pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Dalam pasar murah ini, setiap kecamatan mendapatkan kupon sebanyak 400 lembar lebih dengan harga Rp28.000 untuk 2 liter minyak goreng kemasan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sejak pagi, antrian pedagang minyak goreng terlihat di salah satu toko penyalur minyak goreng di Pasar Terong, Kota Makassar. Para pedagang eceran berkerumun, berharap jerigen yang mereka bawa bisa terisi penuh. Sayangnya, antrian pedagang ini amburadul. Pengelola toko tidak membagikan nomor antrian dan mendahulukan pedagang yang biasa menjadi pelanggan. Hal inilah yang membuat para pembeli kecewa. Kosong. Padahal mereka sudah mengantre sejak pagi hari, tetapi kini terpaksa gigit jari karena terancam tidak kedapatan minyak goreng curah hari ini. Disuruh diambil, panas matahari di sini. Dari sejak kapan itu, Pak? Dari pagi. Oh, dari pagi Pak menunggu ya, Pak. Tapi sempat tadi diusir ya, Pak, atau bagaimana ini? Ya diusir keluar di sini. Diusir keluar ya? Kita keluar di sini. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Jadi yang diprioritaskan siapa ini, Pak? Ya. Yang diprioritaskan siapa ini? Oh, Langganan dulu. hanya langganan dulu ya, Pak, diprioritaskan ya. Kita bukan langganan. Berarti Bapak kecewa ya, Pak? Ya alhamdulillah. Ya, kecewa ya, Pak ya. Oke. Kecewa kita. Berarti tidak ada nomor antrian kita dapat ini, Pak? Oh, tidak ada nomor antrian, Pak ya? Tadi jalan kita kasih keluar di sini. Dari pagi. Dari tadi pagi Bu menunggu, Bu. Saya ke sini dibilang belum ada minyak. Terus saya jalan lagi, ada sudah. Nah, dan saya pergi ambil jerigen. Ternyata sampai ke sini yang diutamakan adalah langganan. Sementara kita yang orang-orang mau membeli tidak bisa dulu masuk dengan alasan langganan ke dulu yang kota makan. Betul itu. Sementara kita juga butuh loh minyak. Mau minyak kemasan juga tidak ada. Terus kita mau kemana? Harga minyak goreng curah di toko ini dijual mendekati harga Rp13.000 per kilogram. Setiap pedagang yang membeli mendapat jatah minyak goreng curah paling banyak 10 kg per orang. Seharusnya pembelian minyak goreng curah terbuka dengan segala pihak, tanpa harus ada aturan. Jadi pelanggan atau tidak. Apalagi kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Kota Makassar, sehingga penyalurannya tidak perlu dibatas-batasi. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ibu mengalami kecelakaan di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kecamatan Maritanggae, Kabupaten Sidrap. Ibu bernama Sape ini jatuh karena menggunakan ponsel saat mengendarai motornya. Saat itu ia tengah menelpon seseorang saat berkendara, lalu kaget saat sebuah mobil melintas dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, ia terjatuh ke bahu jalan. Saya bawa, ternyata ada sampar tak mobil. Mobil warna apa? Warna hitam, Pak. Motornya itu. Apa yang sakit? Pak, pas saya jatuh itu, Pak. Gua ketahan di motorku tapi nggak bisa maane. Pergi kemana tadi? Oh, ke pengantin, Pak. Korban hendak menuju tempat hajatan kerabatnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka bengkak pada pergelangan kakinya. Ia pun dilarikan ke puskesmas terdekat. Belajar dari kejadian ini, warga diharap tidak bermain ponsel saat berkendara karena bisa membuat celaka diri sendiri dan orang lain. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Tim Tindak Pidana Korupsi Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 5 dari 10 tersangka kasus korupsi dana pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Fatima Makassar. Kelimanya ditangkap di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Kini kelima tersangka telah tiba di Makassar dan akan ditahan di Mapolda Sulsel untuk proses hukum selanjutnya. Yang memang sudah ditetapkan ada 10 tersangka dari kasus Rumah Sakit Siti Fatimah yang hasil audit BPK ya kerugian sebesar 9,3 miliar. Dari 10 tersangka ini 5 yang domisili di Jakarta. Beberapa hari yang lalu kita melakukan penangkapan pada 5 tersangka ini dan alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan 5 tersangka ini yang nantinya akan kita lanjutkan ke proses penyidikannya. Ini 5 tersangka ini perannya apa saja? Mereka pelaksana. Kelima tersangka adalah pelaksana penyedia alat kesehatan. Kepolisian akan berkoordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Diketahui ada 10 tersangka kasus pengadaan alat kesehatan RS Fatimah Makassar. Dari hasil audit BPK, kerugian dari proyek mencapai 9,3 miliar rupiah. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.